Semua yang ada di sekitar kita, dari udara yang kita hirup hingga bintang-bintang di langit, terbuat dari materi. Materi ini adalah dasar dari segala sesuatu yang kita lihat dan rasakan. Tapi terbuat dari apakah materi itu? Apa yang membentuk segala sesuatu di alam semesta ini? Jika kita perbesar sepotong materi, semakin kecil dan semakin kecil, akhirnya kita sampai pada blok bangunan yang disebut atom. Atom adalah unit dasar dari materi. Atom sendiri terbuat dari partikel yang lebih kecil lagi. Partikel-partikel ini adalah proton, neutron, dan elektron. Salah satu partikel ini, proton, adalah bintang dari cerita kita. Proton memiliki peran yang sangat penting dalam struktur atom. Proton ditemukan di jantung setiap atom, di wilayah pusat yang padat yang disebut nukleus. Nukleus adalah pusat dari atom. Mereka tidak sendirian di nukleus ini. Proton selalu ditemani oleh neutron. Mereka berbagi ruang ini dengan partikel lain yang disebut neutron. Neutron dan proton bekerja sama untuk menjaga stabilitas nukleus. Bersama-sama, proton dan neutron membentuk inti atom, seperti matahari yang berada di jantung tata surya kita. Inti atom adalah pusat dari semua aktivitas atom. Partikel-partikel kecil ini penting untuk keberadaan segala sesuatu yang kita lihat dan berinteraksi dengannya. Tanpa mereka, materi tidak akan ada. Tanpa proton, alam semesta seperti yang kita ketahui terus. Proton adalah kunci dari keberadaan benda disgami sesifat kita. Bayangkan sebuah atom seperti tata surya mini. Di tengahnya, seperti matahari kita, terdapat inti atom. Inti ini sangat padat, mengandung hampir semua massa atom. Disinilah, di dalam pusat yang ramai ini, kita menemukan proton kita. Proton tidak hanya berkeliaran tanpa tujuan di dalam nukleus. Mereka disatukan oleh gaya yang sangat kuat, yang dinamakan gaya nuklir kuat. Gaya ini mengatasi tolakan alami yang dirasakan proton karena muatan positifnya yang serupa. Di sekitar inti ini terdapat awan partikel yang jauh lebih ringan yang disebut elektron, yang terus-menerus berdengung seperti planet yang mengorbit matahari. Susunan ini memberi atom strukturnya, dan menentukan bagaimana atom berinteraksi dengan atom lain. Salah satu hal terpenting yang perlu diketahui tentang proton adalah muatan listrik positifnya. Anggap saja seperti ini. Jika elektron seperti magnet negatif kecil, maka proton adalah pasangan positifnya. Perbedaan muatan inilah yang menciptakan gaya elektromagnetik, gaya dasar alam. Sama seperti kutub magnet yang berlawanan tarik-menarik, proton bermuatan positif menarik elektron bermuatan negatif. Daya tarik inilah yang menyatukan atom dan memungkinkan mereka membentuk molekul yang membentuk dunia kita. Tetapi bagaimana dengan hubungan antar proton itu sendiri? Karena keduanya membawa muatan positif, mereka secara alami saling tolak-menolak, seperti dua kutub magnet yang serupa saling mendorong. Gaya nuklir kuat, jauh lebih kuat daripada gaya elektromagnetik pada jarak yang begitu pendek, yang mengikat proton bersama di dalam nukleus, mengatasi tolakan alaminya. Proton memainkan peran penting dalam menentukan apa yang membuat satu unsur berbeda dari yang lain. Anggaplah unsur-unsur seperti bahan-bahan dalam resep. Sama seperti bahan yang berbeda menciptakan masakan yang berbeda, unsur yang berbeda bergabung untuk menciptakan materi yang beragam di alam semesta kita. Jumlah proton dalam inti atom menentukan nomor atomnya. Angka ini seperti sidik jari unsur, yang mengidentifikasinya secara unik. Misalnya, hidrogen, unsur paling sederhana, memiliki 1 proton dan karena itu nomor atomnya 1. Karbon, tulang punggung kehidupan, memiliki 6 proton dan nomor atom 6. Susunan unsur-unsur dalam tabel periodik didasarkan pada nomor atomnya, meningkat dari kiri ke kanan. Susunan ini mencerminkan peran mendasar proton dalam membentuk sifat dan perilaku semua materi di alam semesta. Bagian 5, tarian atom, proton dan reaksi kimia. Atom terus-menerus berinteraksi satu sama lain, membentuk ikatan dan memutuskannya. Interaksi ini yang disebut reaksi kimia, adalah dasar dari semua kimia, dan tentu saja kehidupan itu sendiri. Sementara elektron terlibat langsung dalam membentuk ikatan, protonlah yang mengatur panggungnya. Jumlah proton dalam atom menentukan jumlah elektron yang dimilikinya, dan elektronlah yang berinteraksi untuk membentuk ikatan. Anggap saja seperti tarian elektron adalah penarinya, tetapi proton adalah koreografernya, yang menentukan langkah-langkah tariannya.
Jenis reaksi kimia yang dapat dialami atom, molekul yang dapat dibentuknya, dan sifat yang akan ditunjukkannya semuanya dipengaruhi oleh proton di dalam intinya. Intinya, proton adalah sutradara diam dunia kimia. Bagian 6. Tenaga proton memanfaatkan energi dari inti atom. Energi luar biasa yang menyatukan proton di dalam nukleus merupakan sumber kekuatan yang luar biasa. Kekuatan ini dikenal sebagai gaya nuklir kuat, yang merupakan salah satu dari 4 gaya fundamental alam semesta. Kekuatan ini dapat dimanfaatkan melalui reaksi nuklir, proses yang melibatkan perubahan di dalam inti atom. Reaksi ini dapat menghasilkan energi dalam jumlah besar yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Salah satu reaksi tersebut adalah fisi nuklir, di mana inti atom berat seperti uranium dipecah menjadi inti yang lebih kecil, melepaskan sejumlah besar energi dalam prosesnya. Energi ini kemudian dapat diubah menjadi listrik yang kita gunakan sehari-hari. Inilah prinsip di balik pembangkit listrik tenaga nuklir, yang menyediakan sebagian besar listrik dunia. Pembangkit listrik tenaga nuklir memanfaatkan energi dari fisi untuk memanaskan air, menghasilkan uap, dan menggerakkan turbin yang menghasilkan listrik. Jenis reaksi nuklir lainnya adalah fusi, di mana inti yang lebih ringan, seperti isotop hidrogen, dipaksa bersama di bawah suhu dan tekanan yang sangat besar, bergabung membentuk inti yang lebih berat, dan melepaskan energi yang lebih besar daripada fisi. Fusi adalah proses yang sangat efisien dan berpotensi menjadi sumber energi masa depan. Inilah proses yang menggerakkan matahari dan bintang-bintang lainnya. Dengan memahami dan mengendalikan reaksi fusi, kita dapat membuka sumber energi yang hampir tak terbatas. Bagian 7. Mencari obat, menjelajahi bintang penerapan ilmu proton. Memahami proton dan perannya dalam atom telah menghasilkan aplikasi inovatif di berbagai bidang. Dalam kedokteran, terapi proton, sejenis pengobatan kanker, menggunakan berkas proton untuk secara tepat menargetkan menghancurkan sel tumor, sambil meminimalkan kerusakan pada jaringan sehat di sekitarnya. Dalam astrofisika, para ilmuwan mempelajari perilaku proton di lingkungan ekstrem, seperti yang ditemukan di bintang dan lubang hitam, untuk memahami siklus hidup bintang, pembentukan galaksi, dan asal-usul alam semesta itu sendiri. Dari kemajuan medis hingga mengungkap rahasia kosmos, studi tentang proton terus mendorong batas pengetahuan manusia dan meningkatkan kehidupan kita dalam banyak cara. Bagian 8. Wahyu Rutherford mengungkap keberadaan proton. Selama berabad-abad, atom dianggap sebagai unit materi terkecil yang tak terpisahkan. Para ilmuwan percaya bahwa atom adalah blok bangunan dasar dari semua materi di alam semesta. Namun, pada awal abad ke-20, sebuah eksperimen revolusioner oleh fisikawan Ernest Rutherford menghancurkan keyakinan ini dan mengungkapkan keberadaan proton. Eksperimen ini mengubah cara kita memahami struktur atom. Dalam eksperimen kertas emasnya yang terkenal, Rutherford membombardir selembar tipis kertas emas dengan partikel alfa, yang pada dasarnya adalah atom helium yang dilucuti elektronnya. Eksperimen ini dirancang untuk menyelidiki struktur internal atom. Yang mengejutkannya, beberapa partikel ini dibelokkan pada sudut yang besar, menunjukkan bahwa mereka telah menemukan sesuatu yang kecil dan padat di dalam atom emas. Ini adalah bukti pertama adanya inti atom yang padat. Hasil yang tidak terduga ini menyebabkan pengembangan model inti atom, dengan inti kecil, padat, dan bermuatan positif di pusatnya. Model ini menggantikan model atom sebelumnya yang tidak memiliki inti. Inti ini Rutherford dengan tepat menyimpulkan mengandung partikel bermuatan positif, yang kemudian dinamakannya proton. Proton menjadi salah satu komponen dasar dari inti atom. Penemuan inovatifnya membuka jalan bagi pemahaman modern kita tentang atom dan konstituennya. Penemuan ini juga memicu banyak penelitian lebih lanjut, yang mengarah pada pengembangan model atom yang lebih kompleks dan akurat.